Tapi untuk Gala ini loh, Gala ini kan nggak punya pilihan. Dan dia ini kayak terjepit di tengah-tengah dengan kondisi seperti sekarang ini. Saya cuma bertanya-tanya seberapa kuat Gala nanti akan sanggup menahan beban ini. Dia ditinggalkan orang tuanya aja sudah satu masalah, dia hidup sendiri sudah satu masalah, tapi harus masalah demi masalah ini datang bertubi-tubi. Dan ini semua datang dari seseorang yang dianggap sebagai kakeknya sendiri. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Dodi Sudrajat baru-baru ini melakukan lagi konferensi pers bersama kuasa hukumnya dan juga beberapa pendukungnya. Dan kali ini pendukung barunya, ini Avengers-nya ini muncul bersama dengan dia. Dan ini rasanya kayak nggak selesai-selesai gitu loh. Satu masalah, pengadilan sudah putuskan, digugat lagi, katanya mulai dari nol lagi ini dilakukan. Ya sudah, ini harus dimulai lagi. Tapi nggak cuman itu, ternyata banyak hal-hal yang lain yang juga disampaikan. Dan mungkin kalian semua sudah tahu, termasuk salah satunya adalah permasalahan pemindahan makam, terus kemudian gugatan untuk mengadakan tes DNA di sini, dan beberapa klausel tentang pelarangan menggunakan nama Gala dan Vanessa untuk segala sesuatu yang tanpa meminta izin kepada Pak Dodi terlebih dahulu. Rasanya nggak selesai-selesai. Satu datang, dianggap selesai, ternyata sudah dianggap selesai, datang lagi yang lainnya, terus seperti itu, rasanya sangat melelahkan. Tapi di antara itu tadi, ini kan beberapa kelompok orang nih yang berseteru dan orang dewasa. Saya nggak mikirin mereka lah. Mereka ini orang-orang dewasa yang tahu resiko dan apa yang akan dikatakan itu mengandung satu hal yang lainnya. Tapi untuk Gala ini loh, Gala ini kan nggak punya pilihan. Dan dia ini kayak terjepit di tengah-tengah dengan kondisi seperti sekarang ini. Yang pertama ada di pikiran saat melihat hal ini dilakukan, itu adalah Gala. Terutama saat pihak Pak Dodi ini yang kemungkinan besar akan mengajukan diadakannya tes DNA. Ini diajukan ke pengadilan negeri. Dan juga permasalahan pemindahan makam. Saya cuma bertanya-tanya seberapa kuat Gala nanti akan sanggup menahan beban ini. Di saat usianya seperti ini, yang walaupun nanti dia nggak sampai besar ya, kira-kira umur 10 tahun pun dia sudah bisa membaca berita loh. Akan seperti apa kondisi psikisnya nanti. Dan apa yang ada di pikirannya saat dia berpikir di usia sekecil ini, sekarang ini, dia harus dihantam sebuah masalah seberat ini. Kita akan lihat di mana namanya anak yatim piatu tuh selalu membutuhkan bantuan. Dan coba cari anak yatim piatu mana. Ada nggak yang kalau ya dia ditinggalkan orang tuanya aja sudah satu masalah, dia hidup sendiri sudah satu masalah, tapi harus dihantam beban permasalahan yang seberat Gala ini tadi. Saya cuma berpikir kok ada orang yang sampai akhirnya tega dan tidak memikirkan bagaimana kondisi psikis si bocah ini. Masalah demi masalah ini datang bertubi-tubi, dan ini semua datang dari seseorang yang dianggap sebagai kakeknya sendiri. Bahkan secara fakta ini kakeknya sendiri. Kenapa kok begini? Saya cuma berpikir kenapa harus dibawa ke media? Kenapa tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan, dan kenapa harus narik-narik orang lain yang nggak ada hubungan keluarga dengan mereka? Kalau kuasa hukum oke lah, tapi orang-orang yang lain ini loh saya nggak mengerti. Apa faedahnya? Yuk nanti akan ada kartu tentang itu. Tapi yang pertama adalah ini kasihan sekali loh. Gala sekecil ini yang seharusnya dia butuh perhatian, tidak harus memikirkan beban seberat ini, harus berhadapan dengan fakta sepahit ini. Jika ada yang mengatakan bahwa ya sudahlah, ini kan juga akan membuat mental Gala ini menjadi kuat. Tapi please, Gala is a child, masih kecil banget. Dia perlu merasa aman, dia perlu merasa disayangi, dia perlu merasa diperhatikan, dan dia sangat perlu merasa diinginkan dan diterima. Saya pikir ini sesuatu yang harus kita pikirkan di awal sebelum melakukan apapun yang diinginkan. Dulu waktu bersama dengan Puput, saya sempat berpikir apa jangan-jangan karena ada ibu tiri ini ya. Jadi hal seperti ini tuh akhirnya menimpa Vanessa Angel. Sehingga saat sekarang Pak Dodi dan Puput ini berpisah, maka kita langsung akan tahu sebuah fakta ini terbuka. Ternyata ya bukan Puputnya, tapi ternyata ya Pak Dodi yang memang pantang menyerah. Dan ya kalau sudah punya mau seperti sekarang ini, seluruh Indonesia tahu dan begini nih orangnya. Ada yang menduga, netizen mengatakan bahwa beliau seperti ini tuh karena sengaja bikin konten, karena ya pasti akan kalut masalah uang dan pemasukan di sini. Netizen menduga Pak Dodi ini ngonten agar tetap eksis namanya. Tapi itu kan juga bukan sesuatu yang melanggar hukum atau salah. Saya pun juga melakukan itu. Tetapi ya cara melakukannya ini loh, kalau mengingat ada Gala ini tadi, kok ya
masa nggak kepikiran tentang Gala gitu loh? Kenapa harus terus raising issues, terus cari-cari masalah baru terus-menerus? Seakan-akan supaya masalah ini nggak kelar-kelar gitu, dibahas terus, dikejar media. Dan yang sangat disesalkan adalah kenapa, ya kalau menurut saya pribadi ya ini, Pak Dodi ini kenapa harus mendengarkan pendapat dari orang lain? Sangat disayangkan tentang hal ini tadi. Saya merasa bahwa di setiap jiwa seseorang itu ada jiwa yang sebenarnya mereka ini nggak tega, baik, dan juga pasti berusaha untuk menghindari pertikaian. Tapi saya nggak mengerti apakah ini tidak juga disadari karena pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya bisa saja menimbulkan hal yang malah akan kontraproduktif, terutama untuk Gala seperti sekarang ini. Atau ada netizen yang bilang jangan-jangan ini sengaja dikaitin dengan Mayang yang mau main film. Benar nggak sih bisa seperti itu? Tapi kok ya nggak mikirin gitu loh. Kalau memang iya, dan ini dugaan netizen kan. Rencana pengajuan tes DNA atas Gala Sky Andriansyah yang disampaikan pada tanggal 18 Mei 2022 kemarin, ini saya rasa akan menambah keadaan ini semakin kusut dan carut marut. Dan kalau tadi itu membahas tentang masalah psikis Gala, maka pengajuan tes DNA ini hanya akan membuat saya berpikir Gala nanti di usia entah keberapa pasti akan sangat terpukul dan merasakan bahwa dia ini tidak diterima dan diinginkan, atau diinginkan hanya karena hal yang lainnya. Maka jikapun nanti itu disetujui, Gala nanti pasti akan tahu dan syok saat melihat jejak digital. Kenapa harus dilakukan tes DNA terhadap dirinya? Apa kakeknya ini meragukan apakah dia ini adalah cucu kandungnya? Kalaupun ternyata ada kata-kata bahwa oh kakek ini memang kakek ini sudah mengakui bahwa dia adalah cucu kandung, tapi kakek ini perlu tahu siapa bapaknya. Nah artinya kan jadi ada pertanyaan, jangan-jangan maminya ini bukan orang baik-baik atau gimana, kok sampai akhirnya bapaknya berbeda dengan bapak yang dia kenal selama ini. Dan ini sebenarnya blunder ke mana-mana, karena jika ternyata Gala ini terbukti adalah anak Bibi, maka ini akan blunder kepada pihak Pak Dodi. Dan tetap saja Gala akan kena secara psikis di sini. Sehingga pasti akan ada pertanyaan mengapa kok tega menghancurkan psikis buah hatinya dengan cara seperti ini, apalagi dia adalah seorang anak yatim piatu. Dan terlepas apapun hasilnya, siapa yang akan menjamin kalau setelah dilakukan tes DNA nanti nggak ada babak berikutnya lagi yang nggak kelar-kelar, ini berjilid-jilid. Siapa yang akan menjamin kalau kakeknya ini nggak akan mengajukan sesuatu hal yang lain yang saya nggak tahu ini akan harus berakhir sampai kapan. Nah, ngobrol-ngobrol tentang DNA, faktor kulit bagus itu ternyata tidak hanya tentang keturunan kita, DNA-nya seperti apa, dan keturunan itu membentuk kulit kita akan seperti apa. Tapi juga harus kita lakukan perawatan yang memang harus teratur dan juga dengan cara yang benar. Nah, contohnya nih, kayak saya yang sedang pakai produk-produk dari Scarlett. Mau lihat produknya? Nah, di sini ada produk dari Scarlett, yaitu produk-produk body, hair, and face care. Nah, dimulai dengan hair care-nya. Ini ada Jordanian Sea Salt Shampoo yang dikombinasi dengan conditioner, yaitu Jordanian Sea Salt Conditioner. Jadi ini sepasang seperti ini. Membuat rambut saya yang usia 40-an ini nggak selembut ya anak-anak usia 20-an, ini seakan kembali seperti dulu lagi. Rasanya jadi lebih gampang diatur. Dan juga body care, ada sabunnya yang aromanya mirip sama parfum Baccarat, brightening shower scrub di sini. Ada bulir-bulir scrubnya. Dikombinasi setelah itu menggunakan fragrance brightening body lotion. Yang dipakainya ini nyaman banget. Kalau body lotion biasanya saya males pakai karena lengket-lengket. Ini bisa dipakai untuk segala aktivitas. Dan body scrub yang beraroma coffee. Biasanya kalau body scrub itu kan feminin banget nih aromanya. Ini saya pakai karena selain bulirnya ini juga kecil dan halus, tapi ternyata ampuh untuk membersihkan dan melembabkan kulit. Walaupun ini pasti pemakaiannya berkala ya, jangan setiap hari. Dan saya juga memakai kombinasi face care yang juga merupakan produk dari Scarlett ini, yaitu brightening facial wash, terus kemudian pakai Acne Essence Toner ini, serta Acne Serum. Walaupun saya nggak sering jerawatan, tapi akan lebih baik kalau kita bisa mencegah timbulnya jerawat sebelum terjadi. Dan juga kombinasi krim, Day and Night Cream ini. Nah, di antara semua ini sebenarnya saya suka, tapi yang paling jadi andalan adalah tentu saja face care-nya ini tadi. Terutama yang paling sering disorot kan ini wajah saya. Apalagi cuaca seperti sekarang yang panas, hujan. Ini menjaga kelembapan dan juga membuat saya bisa selalu tampil prima seperti ini. Tapi saya biasanya setiap penggunaan facial wash-nya, sebelum saya memakai toner, krim, dan serum, saya pastikan pakai mask dulu. Nah, ini masknya. Jadi ini wash off, jadi nggak dipakai dibawa tidur sampai besok paginya. Ini dipakai 15-20 menit, setelah itu kita bilas lagi, baru kita pakai kombinasi toner, serum, dan krim yang ada di sini.
Nah, untuk kalian semua yang penasaran dan pengen cobain produk Scarlett seperti saya ini, kalian bisa langsung cus ke Shopee-nya Scarlett di Scarlett Whitening Official Shop atau langsung cek ke Instagramnya di Scarlett_whitening. Oke, yuk kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah, sekarang balik lagi ke poin yang keempat. Di preskon itu juga dibahas tentang pelarangan penggunaan nama Vanessa dan Gala. Seperti di Vanessa Wear, brand clothing yang dulu dibangun oleh almarhumah. Tapi ingat, itu dibangunnya nggak sendiri, dengan almarhum Bibi juga. Dan sekarang otomatis ini dilanjutkan oleh Frans. Nah, kalau menurut saya ini super blunder. Kenapa super blunder? Saya kira ini akan menyerang Pak Dodi sendiri kalau diteruskan. Karena Vanessa Wear ini adalah bisnis yang dibangun saat Vanessa Angel masih hidup. Dan kalau memang ini keberatan, kenapa nggak Cat Bien gitu? Dari dulu ini dipermasalahkan, baru sekarang ini dipermasalahkan. Yang kedua, nama asli resmi Vanessa di akte itu bukan Vanessa dengan double S, melainkan Vanessa pakai Z, Zulu. Nah, sedangkan Vanessa Wear ini pakai Vanessa H, pakai hotel, ada huruf H di sini. Ini jelas berbeda, sehingga kalau kita ngerti tentang branding dan juga copyright atau semacamnya, kita akan tahu ini berbeda. Dan seperti kita tahu, Vanessa Angel ini juga seorang wanita dewasa yang sudah menikah dengan suaminya, dan almarhum dan almarhumah ini meninggal dunia dalam keadaan masih suami istri. Sehingga kalau menurut saya ya, dia akan memiliki hak sendiri, dan kalaupun ada ya tetap ke suaminya jatuhnya atau ke anaknya, bukan terus tiba-tiba ujuk-ujuk ke ayahnya. Sehingga saya pikir tidak ada seorang pun yang berwenang untuk melarang hal ini dilakukan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan terus kemudian masalah pemindahan makam yang disampaikan oleh Tante Vanessa, yaitu Tante Reni, ini akan seperti apa? Kalau saya sih berpikir ini tidak akan terjadi lah. At least sampai Gala nanti yang ditanya ya, dan dia mau atau tidak. Karena sekalipun pihak mereka ini ngotot, tetap tidak akan bisa karena keberadaan Gala saat ini. Gala adalah ahli waris resmi dari Vanessa dan Bibi. Dan mungkin saja akan berbeda jika Vanessa belum memiliki anak sama sekali. Maka itu akan jatuh pada hak milik Pak Dodi. Sehingga siapapun yang akan berhak untuk memutuskan, tidak lain tidak bukan ini adalah Gala. Hanya saja karena Gala ini masih kecil, maka hak perwalian resminya ini akan jatuh kepada siapapun yang akan memiliki. Dan kemarin sudah memenangkan Pak Faisal, walaupun ini digugat kembali dan dinaik bandingkan. Maka kalau ternyata hak perwalian ini tadi belum putus juga, ya hal seperti ini sebaiknya jangan dilakukan dahulu. Dan yang paling lucu di sini adalah selain permasalahan tentang donasi rumah, adalah pernyataan tentang jika ada job. Ini Pak Dodi ini harus diikut sertakan. Ini sehingga netizen itu langsung beranggapan kok semua-mua ini kayak diusahakan, diupayakan ini demi uang. Mulai kecurigaan penggunaan uang asuransi yang akhirnya sudah dijawab juga, akan diberikan nanti. Kemudian penggunaan komersial atas nama Vanessa dan Gala. Kemudian masalah rumah hasil donasi yang dulu dilaporkan ke Kemensos. Tapi terus kemudian ujuk-ujuk Pak Dodi menanyakan apakah ada hak memiliki kamar di dalam rumah itu. Terus sekarang ngomong kecewa tentang hal ini. Ini kan aneh. Kecewa apakah karena Pak Dodi nggak tinggal di situ? Lalu sekarang minta diikut sertakan saat ada job yang akan masuk. Ini aneh sih, secara ya Gala sih nggak akan terima job apa-apa ya kalau menurut saya. Sehingga kalau memang pemberi job ini memang pengen ada Pak Dodi, seharusnya nggak usah ribut dan ribet. Mereka pasti akan langsung meminta Pak Dodi untuk ikut serta di sini. Tapi saya pikir belum ada ya permintaan seperti itu. Kedua, Gala ini kan nggak pernah dibawa-bawa ya, selain mungkin konten. Dan konten ini adalah konten keluarga. Di dalam apapun yang dikerjakan oleh keluarga Pak Haji Faisal ini tadi, mereka mempergunakan kaki, tangan, dan keringat mereka sendiri. Dan kita tahu bahwa sebelum Vanessa masuk ke dalam keluarga mereka, Pak Faisal ini juga sudah menjadi seorang pengusaha, Fadli sudah jadi modal, dan Frans pun sudah berbisnis. Jadi agak aneh sih di sini. Sehingga kalau begini, yang saya takutkan kayaknya ini adalah sebuah upaya untuk menjatuhkan atau mengenai mental Pak Faisal. Bertubi-tubi dilakukan seperti ini. Ini kecurigaan saya, pendugaan saya ya. Karena Pak Faisal ini adalah pertahanan terkuat dari keluarga besar ini tadi. Jika Pak Faisal kena, maka semua akan berantakan dan ini akan berefek kepada Gala juga. Jadi harapannya di sini Pak Faisal tetap sabar, tidak memberikan statement ke media, tidak punya judgement tertentu. Tetap jadilah Pak Faisal yang selama ini kita ketahui dan kita kenal, yang terus bergerak dalam diam dan gak mengumbar apapun. Apalagi terpancing oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membuat ya siapapun ini pasti akan geram jika diperlakukan seperti ini. Dan syukurnya saat ini sudah didampingi oleh Bang Sandi yang kita tahu ini sudah di tangan yang tepat dan memang ahli di bidangnya. Tapi ada baiknya untuk segera menambah pertahanan karena ini dilawannya sama
Avengers atau apa ya kalau barengan dilawan seperti itu. Tapi kalau Avengers kan baik kan ya. Dan yang disayangkan sekali ini adalah press conference ini memang jadi kayak kita mengira kemarin udah selesai, terus datanglah Lebaran, berbaikan, damai. Ternyata ini fight back. Pak Dodi ini datang bawa pengawal-pengawalnya dan melakukan apa yang kemarin beliau lakukan ini tadi. Yang seharusnya kembali lagi, kenapa sih kok nggak ini dibicarakan, nggak harus pakai media gitu loh. Seakan-akan memang perlu ada netizen di sini. Apalagi saat ditanya tentang hal-hal yang memang ditakutkan ini menjadi buruk, beliau mengatakan jangan menggiring opini. Tapi terus mengunggah foto Profesor dan Gala, tapi dia bilang ya saya nggak berniat menggiring opini. Jadi ini kayak permainan yang cat and mouse gitu loh, yang tahu kan ya maksud saya ya. Terus kemudian ditambah ada beberapa orang yang lain yang di situ juga ya, di era sosial media seperti sekarang ini kan orang berhak dan bebas menaikkan apapun dengan tidak menuliskan nama, tapi ya orang tahu ini mengarah ke siapa seperti itu. Terus begitu ditanya permasalahan benar atau tidak, ya berpayung hukum mengatakan bahwa oh enggak, itu bisa siapa aja. Jadi kayak yang terus dilakukan di media ini. Saya bertanya-tanya, apa motivasi dari orang per orang yang ada di sini? Maka kita selalu berdoa, dan kalau ditanya ini akan seperti apa, sepertinya masih akan jauh dari kata selesai, karena sepertinya akan terus berjilid-jilid. Karena jika ternyata pendamping yang sekarang akhirnya juga menyerah dan meninggalkan seperti Puput kemarin itu, nanti pasti ada orang yang lain juga yang merasakan ada sebuah potensi ya mungkin diduga keuntungan finansial di sini yang akan bisa didapatkan atau menjadi terkenal atau apapun, dan terus kemudian akan membuat ini semua menjadi ricuh. Kalaupun ternyata yang diinginkan di sini adalah ya Gala ini kepada siapa harus ditentukan dahulu dan sebagainya. Dan ini adalah wajar kalau mau rebutan satu orang anak, terutama jika anak ini ternyata memang menarik rezeki banyak sekali. Tapi masa caranya harus seperti ini? Ini adalah satu hal yang sangat disayangkan dan menjadi konsumsi publik dan gak selesai-selesai sampai sekarang ini. Dan meskipun bikin darah tinggi di sini, setiap baca komen yang nggak berulang terus seperti ini, kuncinya sebenarnya ada di Pak Faisal. Selama Pak Faisal ini masih ada, beliau ini seperti key masternya, master kuncinya, kunci utamanya. Jika beliau masih hidup dan nggak kena mental ya, kalau saya pikir ini masih akan bisa diatasi. Maka kita berdoa yang terbaik untuk beliau. Bahkan beliau juga berkata bahwa selagi Papa masih hidup, kamu jangan khawatir nak. Itu dilakukan saat beliau memeluk Gala. Sehingga kalau kita runut sebenarnya kan pernikahannya pun ini kan sudah dicatat secara hukum resmi, dan terus kemudian status wali, akte kelahiran ini semua jelas, sehingga apa tadi yang dibicarakan itu saya pikir hanya akan menambahkan sebuah kericuan yang akan terjadi di kemudian hari. Dan kembali lagi di sini kasihan Gala, karena Gala masih sangat kecil harus menghadapi hal seperti ini, dan harapan saya sih entah bagaimana, apakah mungkin ini semua akan hilang jejaknya di sosial media agar Gala tidak perlu tahu apa yang terjadi selama ini, dan dia akan bisa tumbuh dengan bahagia selayaknya anak-anak lain yang mungkin tidak harus menjadi yatim piatu seperti Gala. Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih untuk kalian semua yang terus mengikuti konten-konten saya, dan yang ingin menanyakan tentang kehidupan kalian silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.